Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Aulia. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi BKPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah teman-teman jelaskan. Saya akan menjelaskan kembali. Adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar fikih. Adapun materi yang pertama yaitu yang berjudul konsep dasar fikih ataupun pengertian syariah, yaitu jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Menurut para istilah, ulama, syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah satu seorang Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian fikih yaitu yang berarti pemahaman. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dalil-dalil yang tertafsili. Adapun pengertian usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalil terperinci. Adapun sejarah dan ruang lingkup fikih. Sejarah fikih dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana hukum Islam ditetapkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah setelah wafatnya Nabi. Para sahabat menggunakan ihtijaj untuk menyelesaikan persoalan yang tidak tercantum dalam wahyu. Fikih kemudian berkembang melalui mazhab-mazhab yang disirikan oleh ulama besar seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali pada abad ke-8 dan abad ke-9. Adapun perbedaan dan hubungan antara syariah fikih dan usul fikih. Adapun perbedaan syariah yaitu fikih atau usul fikih. Adapun perbedaan syariah yaitu syariah adalah hukum ilahi yang berasal langsung dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencangkup aturan tentang hubungan manusia dengan Allah. Adapun fikih yaitu pemahaman dan penafsiran manusia terhadap hukum syariah. Dan yang ketiga yaitu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip kaidah dan metodologi yang digunakan untuk menetapkan dan mengganti hukum fikih dari sumber-sumber syariah. Adapun hubungan syariah, fikih dan usul fikih, yaitu yang pertama, hubungan syariah adalah hukum ilahi yang tetap dan universal. Dan yang kedua yaitu fikih adalah hasil ihtijaj ulama dalam mempelajari dan menerapkan hukum syariah dalam konteks kehidupan manusia. Dan usul fikih adalah ilmu metodologi yang digunakan untuk menyusun fikih dan menggalikan hukum dari syariah. Adapun tujuan dan kegunaan mempelajari fikih, yaitu tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan syariah di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat, dan dapat menerapkan hukum-hukum syara terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Adapun kegunaan mempelajari ilmu fikih yaitu berguna untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajibannya dalam hidup masyarakat. Adapun materi yang kedua yaitu yang berjudul Sejarah Perkembangan Fikih dan Mazhab Fikih. Adapun sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa, yaitu pada masa Rasulullah, kaidah-kaidah dalam memahami hukum-hukum syar'i tidak diperlukan karena semua permasalahan umat Islam dapat langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Beliau akan langsung menjelaskan kepada kami mengenai Al-Quran ataupun melalui sunnah beliau. Adapun pada masa sahabat dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW dan kepemimpinannya terhadap Islam dilanjutkan oleh para sahabat dan dipilih melalui masyarakat. Masa ini juga disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Adapun pada masa Imam Mazhab Abu Hanifah, bisa dikenal dengan Imam Hanafi, memiliki nama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Abu Hanifah merupakan seorang mujtahid yang ahli ibadah. Adapun Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang membela mazhab
mazhab Maliki, dan beliau juga mempertahankan mazhab ulama Madinah sehingga beliau dikenal dengan sebutan Mayirus Sunnah atau penyebar sunnah. Adapun Imam Malik bin Anas adalah pendiri dari mazhab Maliki, yaitu mazhab kedua dari serangkaian 4 mazhab. Imam Malik lahir di tempat Madinah pada tahun 93 Hijriah dan kemudian menuntut ilmu kepada para ulama di sana. Adapun Imam Hambali merupakan aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya mazhab Hambali adalah nama dari suatu kumpulan pendapat yang bersumber dari Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya juga para pengganti mereka sebagai tokoh penyebarluaskan pemikiran yang telah digaris oleh mereka. Pada kontemporernya, fikih kontemporer adalah terjadi suatu fenomena atau masalah-masalah baru yang muncul setelah diturunkan Al-Quran dan hadis serta wafatnya Rasulullah SAW, yang saat itu belum pernah terjadi dan belum ditentukan hukumnya. Sehingga untuk menemukan sumber hukum diperlukan ihtijaj dalam kesepakatannya para ulama mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut dan mengacu pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun materi yang ketiga yaitu yang berjudul taharah. Adapun pengertian taharah yaitu taharah secara bahasa yang berarti nazafah atau kebersihan atau bersih dari kotoran, baik yang bersifat hissiyah nyata seperti najis maupun yang bersifat maknawiyah seperti aib atau perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun secara syar'i taharah berarti menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi kotoran berupa hadas atau najis dengan menggunakan air atau selainnya. Adapun jenis dan macam-macam air, yaitu yang pertama air muhdab, artinya tambahan. Maka air muhdab adalah air yang telah bertambah yang diambil dari sesuatu air seperti semangka, air mawar, atau air semulanya tidak bercampur dengan sesuatu. Adapun air mutlak, yaitu air yang bisa dikatakan air tanpa adanya syarat dan kata adjektif lainnya seperti air hujan atau air sumber yang sejenisnya. Adapun urgensi atau definisi syarat sah, rukun, dan hal yang menyebabkan keharusan berwudu dan tata cara berwudu. Adapun pengertian wudu yaitu proses kebersihan yang dilakukan oleh seorang untuk membasuh bagian-bagian tubuh sebanyak 5 kali dalam sehari. Wudhu sendiri mengandung 2 aspek kebersihan yaitu kebersihan lahir berupa pencucian bagian tubuh manusia dan kebersihan batin yang ditimbulkan oleh pengaruh wudhu kepada manusia berupa kebersihan dan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh. Adapun syarat sah wudu, yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, karena wudu itu merupakan ibadat yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Yang ketiga, tidak berhadas besar, dan yang keempat, dengan air yang suci dan menyucikan, dan yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang ada melekat di atas kulit yang harus dibasuh saat air wudhu. Adapun rukun wudhu, yang pertama yaitu niat, dan yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga membasuh 2 tangan sampai ke siku, dan yang keempat menyapu bagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki, dan yang ke-6 menertibkan rukun yang telah disebutkan. Adapun hal-hal yang menyebabkan keharusan berwudu, yang pertama yaitu saat hendak melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, diwajibkan untuk berwudu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Sebab kunci surga adalah sholat, dan kunci sholat adalah bersuci. Yang kedua yaitu tawaf di Baitullah.
Ketika melakukan tawaf, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu karena tawaf merupakan pendekatan diri kita kepada Allah dan merupakan rukun haji dan umroh sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dan yang ketiga yaitu memegang mazhab. Adapun tata cara berwudu, yang pertama yaitu menghadap ke kiblat dan membaca basmalah. Kemudian melapaskan niat wudu. Adapun yang bunyinya yaitu nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan istisyak atau menghirup air dalam hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, dan kemudian mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir membaca doa setelah wudu. Adapun bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhirin. Materi selanjutnya yaitu urgensi tayamum atau definisi syarat dan syarat sah, rukun, hal yang menyebabkan keharusan tayamum dan tata cara tayamum. Adapun yang pertama definisi tayamum yaitu pengertian tayamum menurut bahasa berarti bersengaja. Sedangkan menurut istilah tayamum adalah bersengaja menggunakan debu untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari air wudhu dan mandi wajib dengan maksud dapat melakukan sholat. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib bila ada halangan seperti sakit atau ketidakadaan air untuk bersuci atau khawatir mendapatkan mudarat dan menjadi musafir. Adapun syarat sah tayamum, yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat, dan yang kedua yaitu pakailah tanah berdebu yang bersih dari kotoran seperti najis. Dan yang ketiga memenuhi syarat atau alasan melakukan tayamum. Dan yang keempat yaitu sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Dan yang kelima tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan sedang tidak mengalami haid. Dan yang keenam mengeluarkan kotoran-kotoran yang nempel pada tubuh. Adapun rukun tayamum yaitu yang pertama niat. Niat dalam tayamum adalah niat melakukan agar diperbolehkan melakukan sholat atau agar diperbolehkan melakukan hal lain yang syarat sahnya adalah dengan bersuci terlebih dahulu. Jika ketika tayamum diniatkan melakukan hal lain seperti syarat sahnya adalah dengan bersuci terlebih dahulu. Jika ketika tayamum diniatkan untuk mengangkat hadas atau tayamumnya tidak sah sebab tayamum bukan untuk mengangkat hadas tetapi agar diperbolehkan mengerjakan sholat. Ada yang selanjutnya debu yang suci, yaitu debunya tidak bercampur dengan najis atau kotoran. Jika debu tersebut tercampur dengan najis maka tidak sah dipakai untuk tayamum walaupun beda dan bekas najisnya sudah hilang. Dan yang ketiga yaitu mengusap seluruh wajah walaupun dengan satu tangan, termasuk ke dalam kategori wajah adalah jenggot meskipun jenggotnya panjang. Lipatan kelopak mata, bagian yang berada di antara ujung tempat tumbuh rambut, depan hingga daun telinga. Begitu pula dengan apa yang terdapat pada bagian wajah atau bagian bawah tempat rambut agar bisa depan dan sampai dagu. Selanjutnya adapun mengusap kedua tangan bersama kedua siku. Dalam melakukan hal ini, wajib melepas sesuatu yang menghalangi sampainya usapan pada kulit seperti cincin, gelang, dan tangan dan jam tangan. Selanjutnya terus menerus yaitu mengiringkan
antara perbuatan mengusap wajah dengan mengusap tangan tanpa jeda waktu yang panjang. Dan selanjutnya berturut-turut sesuai urutan, yaitu dengan mengusap wajah baru kemudian mengusap kedua tangan. Selanjutnya menepuk tangan. Menepuk tangan atau ke tanah, menurut mereka yang fardu adalah menepukkan sekali dan sunnah bila menepuknya 2 kali. Selanjutnya, hal yang mengharuskan tayamum, yaitu yang pertama, takut terkena bahaya atau mudarat jika menggunakannya. Contohnya, apabila terkena sesuatu penyakit dan direkomendasikan oleh ahli atau dokter untuk tidak terkena air atau akan menyebabkan penundaan kesembuhan dan lebih buruknya membuat penyakitnya akan semakin lebih parah. Dan yang kedua, yaitu takut kedinginan. Contohnya ketika berada di tempat yang bercuaca dingin ekstrim dan khawatir apabila menggunakan air akan membuatnya mati kedinginan atau bahkan bisa menyebabkan sakit. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan mendesak air. Contohnya seperti apabila ketersediaan air itu sangat terbatas dan hanya cukup untuk mencukupi makan dan minumnya saja. Adapun tata cara tayamum yaitu yang pertama membaca niat tayamum, yaitu artinya saya niat tayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menepukkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sesekali tepukan atau usapan. Yang ketiga yaitu meniup kedua telapak tangan atau hukumnya tidak wajib, hanya sekedar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel di tangan. Dan yang keempat, mengusap muka dengan kedua telapak tangan dan punggung telapak tangan dengan telapak tangan kiri dan begitu sebaiknya 1 kali. Adapun urgensi mandi wajib atau definisi syarat sah dan rukun, hal yang menyebabkan keharusan mandi wajib dan tata cara mandi wajib. Yaitu adapun definisi mandi wajib, yaitu mandi wajib diartikan sebagai proses membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar dengan cara meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu syarat sah mandi wajib. Yang pertama, menggunakan air mutlak yang cukup. Yang kedua, berhentinya darah haid atau nifas. Yang ketiga, ratanya air yang membasuh seluruh tubuh. Dan yang keempat, tidak adanya penghalang air yang mengalir di kulit. Adapun rukun mandi wajib, yaitu yang pertama, rukun pertama adalah niat. Yang kedua, menghilangkan najis apabila ada. Yang ketiga, menyiram air ke seluruh tubuh hingga sampai pada kulit dan rambut. Selanjutnya, adapun hal yang menyebabkan keharusan mandi wajib. Yang pertama yaitu keluarnya mani atau disertai syahwat baik waktu sadar maupun tidak sadar atau tidur, baik dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, setelah bersanggama antara suami istri mewajibkan seorang untuk melakukan mandi wajib. Dan yang ketiga, telah berhentinya wanita dari haid atau nifas. Dan yang keempat, mati. Apabila seorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berlangsung ijma. Dan yang terakhir, orang kafir bila masuk Islam. Adapun tata cara mandi wajib, yang pertama yaitu niat. Adapun bunyi mandi wajib yaitu nawaitu ghuslan lirafil hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan diri dari hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua yaitu membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Dan yang keempat, berwudu seperti berwudu untuk sholat. Dan yang kelima, mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali dari akar sampai ujung rambut secara merata. Dan yang kelima, yang keenam, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri sambil menggosok tubuh dengan kedua tangan agar air sampai ke seluruh tubuh. Adapun materi yang keempat yaitu yang berjudul sholat fardu dan sholat sunnah.
Adapun pengertian solat yaitu solat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan perkataan dan perbuatan yang harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Solat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seseorang yang melakukan solat harus memperhatikan aturan syariat Islam agar solatnya sah. Adapun syarat sah solat yaitu syarat dalam solat adalah hal-hal yang menentukan keabsahan solat, namun tidak termasuk dalam rangkaian solat itu sendiri. Adapun syarat wajib solat yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat bebas dari haid dan nifas bagi perempuan, dan yang kelima yaitu sudah menerima dakwah Islam, dan yang keenam tidak sedang tertidur atau tidak sadar. Adapun syarat sahnya solat, yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga mengetahui masuknya waktu salat, dan yang kelima yaitu menghadap ke kiblat. Adapun macam-macam solat fardu. Yang pertama yaitu fardu ain, yaitu solat 5 waktu. Perintah untuk melaksanakan solat 5 waktu berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Dalam peristiwa ini, Nabi SAW awalnya diperintahkan untuk melaksanakan 30 salat. Namun setelah pengurangan tinggal 5 salat yang wajib dilakukan. Adapun macam-macam salat wajib 5 waktu, yang pertama yaitu salat zuhur, dan yang kedua yaitu salat asar, yang ketiga salat maghrib, dan yang keempat salat isya, dan yang terakhir atau kelima salat subuh. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai tanggung jawab bersama dan memenuhi tuntunan agama. Jika ada satu atau sebagian telah melaksanakan, kemudian yang lain boleh meninggalkan atau tidak mengerjakan. Salat yang termasuk ke dalam fardu kifayah itu salat jenazah. Adapun yang pertama yaitu tata cara salat jenazah, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua takbir, dan yang ketiga membaca Al-Fatihah, dan yang keempat mengangkat tangan, dan yang kelima sholawat. Adapun yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagai tanggung jawab bersama dalam memenuhi tuntunan agama. Jika ada sesuatu atau satu sebagian telah melaksanakan, kemudian yang lain boleh meninggalkan atau tidak mengerjakan. Salat yang termasuk ke dalam fardu kifayah yaitu salat jenazah. Adapun berikut penjelasannya, yang pertama yaitu salat jenazah. Adapun tata cara pelaksanaan salat jenazah secara lengkap. Yang pertama yaitu dengan niat. Yang kedua yaitu jumlah takbir, dan yang ketiga membaca Al-Fatihah, dan yang keempat mengangkat tangan, dan yang kelima yaitu sholawat, dan yang keenam yaitu doa untuk kaum muslim dan mayit, dan yang ketujuh yaitu doa, dan yang kedelapan atau yang terakhir itu salam. Salat jamak dan qashar, yaitu salat jamak dan qashar merupakan kemudahan yang diberikan kepada umat Islam dan situasi tertentu seperti salat perjalanan atau kondisi darurat. Yaitu yang pertama salat jamak, yaitu salat jamak dalam melaksanakan dua salat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Dan kedua yaitu salat qashar, yaitu salat qashar adalah salat fardu yang diiringkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun tata cara salat qashar yaitu yang pertama niat, membaca niat untuk sholat zuhur, asar, atau isya 2 rakaat sebagai makmum atau imam dengan sekaligus. Yang kedua, pelaksanaan sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Yang ketiga yaitu tidak melakukan aktivitas yang mengganggu antara sholat. Dan yang terakhir yaitu sholat qashar hanya berlaku untuk zuhur, asar, dan isya, tidak untuk maghrib dan subuh. Jarak perjalanan minimal 80
km untuk diperbolehkan melakukan solat qasar. Adapun materi yang kelima yaitu yang berjudul perawatan jenazah. Adapun materi yang pertama yaitu kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Islam mengajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, meskipun waktu terdirinya tidak dapat diketahui, seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat yang tinggi. Islam menekankan penghormatan terhadap umat Muslim yang telah meninggal. Karena itu, saat seseorang berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian khusus diberikan oleh umat Muslim yang masih hidup untuk menghormati jenazah tersebut. Selanjutnya, tata cara memandikan, mengapani dan menyolati dan menguburkan jenazah. Adapun yang pertama, memandikan jenazah. Sebelum memandikan, mayat tersebut harus memiliki persyaratan tersebut. Yang pertama, mayat orang Islam. Yang kedua, ada tubuhnya walau sedikit. Dan yang ketiga yaitu mayat itu bukan mati syahid atau masih dalam peperangan untuk membela jalan Allah. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali merata ke seluruh badan. Sesudah najis yang ada pada badannya dihilangkan dengan cara bagaimanapun. Sebaiknya mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai di tempat yang sunyi. Berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan dan bersangkutan dengan mandi itu. Dan yang kedua yaitu mengapani mayat. Setelah memandikan mayat, maka barulah kita dikapani. Kain yang digunakan berasal dari harta si mayit. Jika tidak berasal dari orang yang memberinya belanja semasa hidup, dan jika tidak ada juga dapat diambil dari Baitul Mal, dan terakhir jadi kewajiban muslim yang mampu. Adapun tata cara mengapani mayat perempuan yaitu yang pertama, dengan 5 lembar kain dipersiapkan dengan susunan berlapis, dimulai dari kain yang paling lebar dan panjang diletakkan di bagian paling bawah. Kemudian di atasnya ditaruh kain penutup kepala atau kerudung dan diikuti dengan kain baju kurung yang telah dilubangi di bagian leher dan sedikit dipotong di bagian depan. Dan yang kedua, siapkan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 diletakkan di bawah kain kapan. Yang ketiga, sediakan kapas secukupnya yang diberikan wewangian atau kayu cendana untuk menutupi anggota tubuh di antaranya. Yang pertama itu wajah, yang kedua kemaluan, yang ketiga kedua dada, dan yang keempat kedua tumit, kedua telinga, dan kedua siku-siku tangan. Dan yang keempat yaitu angkat jenazah dengan hati-hati, lalu baringkan di atas kain kapan yang sudah diberi wangi-wangian. Dan yang kelima yaitu setelah ditutup bagian anggota tubuh yang sudah ditentukan dengan kapas setelah diberi wangi-wangian. Dan yang keenam yaitu kain penutup disarungkan pada bagian pinggul dan kedua paha seperti cara memakai sarung. Kemudian kain penutup pinggang hingga kaki juga disarungkan. Setelah itu, pakaian baju kurung dan menutup kepala, kerudung jika jenazah memiliki rambut panjang. Dianjurkan untuk dikepang menjadi 3 bagian. Terakhir, bungkus jenazah dengan kain yang paling bawah dan paling lebar, lalu ikat dengan kain pengikat yang sudah disiapkan dengan 3 atau 5 ikatan. Adapun tata cara menyolati jenazah. Yang pertama yaitu syarat dan rukun sholat jenazah. Adapun syaratnya yang pertama yaitu sholat jenazah dikerjakan seperti sholat lainnya, seperti harus menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar, bersih pakaian dan tempat, dan harus menghadap kiblat. Dan yang kedua yaitu jenazah sudah dimandikan dan dikapani. Dan yang ketiga, letakkan mayit di sebelah kiblat orang yang menyolati, kecuali misalnya sholat goib yang dilaksanakannya di atas kubur. Adapun rukun-rukun sholat jenazah yaitu yang pertama niat, dan yang kedua berdiri bagi yang kuasa, yang ketiga takbir 4 kali, dan yang keempat membaca Al-Fatihah, dan yang kelima yaitu membaca sholawat atas Nabi, dan yang keenam mendoakan mayit, dan yang ketujuh yaitu salam. Dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah.
Menguburkan jenazah merupakan tahap akhir dari terlepasnya kewajiban seorang muslim kepada jenazah yang telah pergi meninggalkannya. Adapun tata cara menguburkan jenazah yaitu turunkan perlahan mayat ke dalam liang kubur. Apabila jenazahnya perempuan, maka disunahkan untuk menutupinya karena itu merupakan aurat. Disunahkan membaca. Dan yang kedua yaitu di dalam kubur, jenazah diletakkan di atas sisi tubuh bagian kanan dan menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga yaitu ketika diletakkan di dalam kubur, kepala jenazah disandarkan pada batu bata atau gundukan tanah. Dan yang keempat, tubuhnya didekatkan pada dinding kubur setelah depan dan di belakang punggungnya dibuat gundukan tanah atau menyandarkan tubuhnya agar tidak jatuh terlungkup. Dan yang kelima, kemudian bagian atas liang kubur ditutup dengan batu bata dan tanah liat agar menyatu. Dan yang keenam yaitu setelah liang kubur ditutup, di atasnya dibuat gundukan tanah seperti satu jengkal, seperti punuk unta agar air jatuh di atasnya dapat mengalir ke bawah. Yang ketujuh yaitu di atas gundukan tersebut diletakkan batu kerikil, kemudian dipercik air agar tanahnya tidak terbang jika tertiup angin. Adapun materi yang keenam yaitu yang berjudul puasa. Adapun pengertian puasa yaitu puasa adalah ibadah yang unik dan berbeda daripada ibadah lain pada umumnya. Kalau hakikat ibadah lain adalah kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, dalam ibadah puasa ini intinya justru kita tidak melakukan sesuatu. Adapun syarat, sunnah, dan fardu puasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua baligh atau mukallaf. Anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa tetapi apabila kuat mengerjakannya, jadi boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Yang ketiga yaitu kuat, artinya mampu menjalankan puasa. Adapun syarat-syarat sahnya puasa yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz atau berakal, yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, tidak ada di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu di luar bulan puasa Ramadan. Adapun sunah-sunah puasa yaitu yang pertama menyegerakan berbuka jika telah masuk waktu maghrib atau waktu terbenamnya matahari. Dan yang kedua yaitu berbuka dengan kurma basah. Dan yang ketiga, sahur waktunya pada setengah malam kedua hingga tidak hasil sunnah sahur pada setengah malam pertama. Dan yang keempat, disunahkan mandi air hadas besar pada malam hari untuk mensucikan awal puasanya. Dan yang kelima, memperbanyak tartil Al-Quran dan madrasah yaitu satu orang tartil dan orang kedua menyimak. Dan yang ketujuh, meluaskan memberi nafkah keluarganya, berbuat baik terhadap saudara dan tetangganya. Dan yang terakhir, memperbanyak sedekah. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama, makan dan minum dengan cara sengaja, yang kedua, muntah dengan cara sengaja, dan yang keempat, suntikan yang berisi makan atau infusan, yang keempat, keluar darah haid dan nifas, dan yang kelima, keluar mati atau mani dengan cara sengaja, dan yang ketujuh, berjima atau senggama, yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun puasa orang tua, orang hamil, dan menyusui. Adapun yang pertama yaitu puasa orang tua. Jika seseorang mengalami kesulitan untuk berpuasa, baik karena usia lanjut maupun alasan lain seperti penyakit bertahun-tahun yang tidak tahu kesembuhannya, maka ia boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Dan yang kedua, wanita hamil dan menyusui, yaitu ibu hamil yang menyusui boleh menggantikan puasanya di hari lain atau membayar fidyah sebagai tebusan atau puasa yang ditinggalkannya. Terkait dengan hal tersebut, ada perbedaan pendapat berkenaan dengan apabila ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja atau tetap mengganti puasanya. Adapun jenis-jenis puasa yang pertama yaitu puasa fardu. Yang kedua, puasa kafaroh, dan yang ketiga yaitu puasa tatawu.
Adapun hikmah berpuasa, yaitu yang pertama, mendidik para mukmin supaya berperangai luhur dan agar dapat mengontrol seluruh nafsu dan keinginan manusia biasa. Dan yang kedua, mendidik jiwa agar terbiasa dan dapat menguasai diri. Dan yang ketiga yaitu membiasakan orang yang berpuasa agar bersabar dan tahan uji. Dan yang keempat yaitu mendidik jiwa agar bersikap jujur dan memegang amanat sebaik-baiknya. Dan yang kelima, ditinjau dari segi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu untuk menyuburkan rasa syukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada hambanya. Adapun materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yaitu yang berjudul zakat. Adapun definisi zakat yaitu dari segi kebahasaan, kata zakat mempunyai beberapa arti. Al-barakah atau keberkahan, al-nama atau pertumbuhan, dan al-tahara atau kesucian. Sedangkan pengertian zakat menurut Imam Syafi'i adalah sebagian harta yang dibelanjakan oleh seorang muzaki dengan tujuan mensucikan hartanya dan diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Adapun syarat-syarat wajib zakat, yang pertama yaitu merdeka, dan yang kedua yaitu Islam, dan yang ketiga dewasa dan bijaksana, dan yang keempat harta yang berhak menerima zakat antara lain emas dan perak termasuk juga surat berharga. Dan yang kelima yaitu kekayaan telah mencapai nisab atau ukuran kuantitas. Dan yang keenam yaitu harta tersebut memiliki keseluruhannya. Dalam hal ini harta benda berada di bawah penguasaan dan wewenang pemiliknya. Dan yang ketujuh yaitu telah berlaku dalam 1 tahun atau cukup haul atau ukuran waktu masa. Dan yang kedelapan yaitu tidak ada hutang. Dan yang kesembilan, aset tersebut harus diperboleh dengan cara yang benar dan halal. Adapun macam-macam zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib pada akhir puasa Ramadan. Zakat wajib bagi seluruh umat Islam, baik tua maupun muda, mereka atau budak. Menurut riwayat Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah bersabda bahwa selama bulan Ramadan, budak dan orang merdeka, laki-laki, wanita, dan anak-anak hendaknya menerima setara dengan 1 sah kurma dan tepung. Orang dewasa yang wajib menunaikan zakat fitrah yang disebut kalangan muslim. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dipungut atas harta milik orang perseorangan yang syarat-syaratnya ditentukan dengan undang-undang. Zakat dapat dimensucikan seseorang, membebaskannya dari dosa, serta menambah pahala mereka. Sesuai dengan ketentuannya, zakat merupakan hak milik bagi seseorang yang bersifat wajib. Adapun hukum Islam menekankan bahwa menunaikan kewajiban dapat pahala dan meninggalkannya adalah kewajiban dosa. Adapun harta benda yang wajib dizakati yaitu yang pertama emas dan perak, dan yang kedua yaitu aset perniagaan atau perdagangan, yang ketiga yaitu hasil pertanian, yaitu yang keempat peternakan, dan yang kelima yaitu pendapatan tambang, dan yang terakhir yaitu zakat profesi. Selain berhak menerima zakat, ada juga yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya atau pengusaha yang punya penghasilan banyak. Yang kedua yaitu tanggungan yang membayar zakat, berarti bahwa orang yang membayar zakat tidak dapat mentransfer zakat kepada tanggungan yang dianggap miskin dan atau membutuhkan karena penghasilannya cukup untuk hidup. Dan yang terakhir yaitu orang tidak beragama Islam.